Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua untuk mata kuliah kalkulus integral. Video pertama kita sudah membahas tentang integral tak tentu. Sedangkan untuk video ini kita akan mempelajari tentang notasi sigma. Kita mulai dulu dengan definisinya. Notasi sigma simbolnya adalah seperti ini. Dia digunakan untuk menyatakan deret beraturan. Contohnya yang pertama, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai ke 100. Kalau misalkan kita jabarkan pasti membutuhkan tempat yang sangat panjang. Nah, untuk menyingkat penulisan tersebut, kita bisa menggunakan notasi sigma. Penulisannya seperti ini. Dibaca sigma I, di mana I berjalan dari 1 sampai ke 100. Jadi, ruas kiri dan ruas kanan memiliki arti yang sama. Pun sama untuk contoh kedua, 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 5 sampai 2 pangkat 50. Itu kalau dipersingkat menggunakan notasi sigma, bentuknya menjadi seperti ini, seperti yang di ruas kanan. Adapun bacanya, sigma dari 2 pangkat I, di mana I berjalan dari 3 sampai 50. Secara umum, misalkan suku pertama dalam deret tersebut dinyatakan dalam notasi UI, maka N suku pertamanya dapat dinotasikan dengan notasi sigma berikut. Ini adalah bentuk penulisan umum dari notasi sigma. Sigma dari UI, di mana I berjalan dari 1 sampai ke N. Jadi kalau misalkan kita jabarkan, bisa menjadi U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai ke UN. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Linearitas notasi sigma. Diberikan A1 dan B1, dua buah barisan, dan C adalah konstanta, maka berlaku yang pertama, sigma dari C dikali AI, di mana I berjalan dari 1 sampai ke N, itu sama dengan C dikalikan sigma AI dari 1 sampai ke N. Untuk linearitas kedua, kita anggap saja kita pakai penjumlahan dulu ya. Sigma dari AI plus BI, di mana I berjalan dari 1 sampai ke N, itu sama saja dengan sigma AI, di mana I berjalan dari 1 sampai ke N, ditambah sigma BI, di mana I berjalan dari 1 sampai ke N. Selanjutnya berlaku pula untuk yang poin 3 dan poin 4. Untuk poin 3 itu sama saja walaupun di sini UI yang ruas kanan UJ itu walaupun berbeda itu sama, maksudnya walaupun UI dan UJ itu kan variabelnya berbeda, tetapi dia disebut linearitas karena dimulai dari huruf yang sama. Jadi misalkan UI di mana I berjalan dari C sampai N. Itu sama dengan UJ di mana J berjalan dari C sampai N. Jadi konstanta dimulainya itu sama. Yang nomor 4, sigma dari UI di mana I berjalan dari C sampai N itu sama saja dengan sigma dari UI plus C-1 di mana I berjalan dari 1 sampai N min C-1. Jadi kita harus mendefinisikan dulu N-nya berapa dan C-nya berapa. Kita sekarang masuk ke bentuk khusus notasi sigma. Misalkan di soal yang tadi ya, sama seperti yang tadi,
Sigma I yang berjalan dari 1 sampai ke N, kalau dijabarkan kan bentuknya seperti ini. Ya, kalau N-nya cuma sampai 5, berarti kan 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5. Kalau misalkan kita cari penjumlahannya masih bisa lah dalam waktu yang singkat. Tapi bagaimana jika N-nya banyak, misalkan N-nya sampai 100. Otomatis kan kita harus menghitung 1 ditambah 2, tambah 3, tambah 4, sampai tambah 100. Itu membutuhkan waktu yang lama. Di sini kita sudah menemukan bentuk khususnya. Kalau misalkan sigma I dari 1 sampai ke N, maka hasilnya itu sama saja dengan N dikalikan N plus 1 per 2. Jadi misalkan sigma I yang berjalan dari 1 sampai 100, berarti kita tinggal mengganti N menjadi 100. Untuk yang kedua, sigma I kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai ke N, maka bentuk khususnya menjadi seperti ini. N dikalikan N plus 1 dikalikan 2N plus 1 per 6. Jadi kalau misalkan sigma I kuadrat, di mana I berjalan dari 1 sampai 100, maka di sini N-nya tinggal kita ganti menjadi 100. Kemudian untuk yang ketiga, sigma I pangkat 3, di mana I berjalan dari 1 sampai ke N, maka bentuk khususnya adalah N dikalikan N plus 1 per 2, kemudian hasilnya dikuadratkan. Jadi rumusnya mirip seperti yang nomor 1, tinggal dikuadratkan. Untuk yang keempat, sigma dari I pangkat 4, di mana I berjalan dari 1 sampai ke N, bentuk khususnya itu seperti ini, seperti yang di ruas kanan. N dikalikan N plus 1, dikalikan 2N plus 1, dikalikan 3N kuadrat, ditambah 3N min 1 per 30. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, hitunglah sigma I pangkat 4 yang dimulai dari I sama dengan 1 sampai 100, berarti tinggal kita ganti rumus ini, kita ganti N menjadi 100. Kita sekarang pembuktian dari yang sebelumnya, slide sebelumnya. Jadi, ruas kanan ini dia tidak datang tiba-tiba, dia juga tidak pakai cara coba-coba. Bentuk khusus ini muncul ketika dilakukan pembuktian. Jadi, poin 1, 2, 3, 4 itu ada buktinya. Sekarang kita coba membuktikan untuk yang poin 1. Sigma I yang yang dimulai dari I sama dengan 1 sampai ke N, itu kalau dijabarkan kan 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ke N. Misalkan Sn sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai N. Jika urutan suku dibalik, maka hasilnya tidak akan mempengaruhi nilai Sn. Nah, ini. Misalkan Sn sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ke N. Kalau dibalik, otomatis kan Sn sama dengan N min 1, N min 2, ditambah bla 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 plus 1. Ya kan? Sebelum plus 1 di sini, otomatis 2 plus 2. Sebelum 2, otomatis 3, dan seterusnya. Jumlahkan 3A dan 3B. Sn ditambah Sn sama dengan 2Sn. 1 ditambah N sama dengan N plus 1. 2 ditambah N min 1 sama dengan N plus 1. N ditambah 1 sama dengan N plus 1. Dari sini paham ya, penjumlahan 3A dan 3B. 2Sn itu didapat dari Sn ditambah Sn. N plus 1 itu didapat dari 1 ditambah N.
2 ditambah n-1 juga n plus 1 dan seterusnya. Penjumlahan dari n plus 1 ditambah n plus 1 ditambah n plus 1 itu sama dengan n dikalikan n plus 1. Berarti kan 2Sn sama dengan n dikalikan n plus 1. Kemudian untuk mendapatkan Sn otomatis tinggal dibagi dengan 2. Sn sama dengan n dikalikan n plus 1 dibagi 2. Maka diperoleh sigma dari I, di mana I berjalan dari 1 sampai ke N, itu sama dengan N dikalikan N plus 1 per 2. Ini untuk pembuktian yang pertama. Sekarang kita masuk ke pembuktian kedua. Sigma I kuadrat, di mana I berjalan dari 1 sampai ke N, itu sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah N kuadrat. Kita meminta bantuan I plus 1 pangkat 3. Kita faktorkan seperti biasanya, itu menjadi I pangkat 3 ditambah 3I kuadrat ditambah 3I ditambah 1. Dari sini diperoleh bahwa di sini I plus 1 ya, pangkat 3 dikurangi I pangkat 3 sama dengan 3I kuadrat plus 3I plus 1. I pangkat 3 yang di sini pindah ruas ke kiri. Berarti otomatis kan jadi minus. Ya kan? Jadi I plus 1 pangkat 3 dikurangi I pangkat 3 sama dengan 3I kuadrat ditambah 3I ditambah 1. Tinggal kita masukkan untuk I sama dengan 1, maka kan 1 ditambah 1, 2. 2 pangkat 3 min 1 pangkat 3 sama dengan 3, 1 kuadrat tambah 3 kali 1 tambah 1. Untuk I sama dengan 2, berarti kan 2 tambah 1, 3. 3 pangkat 3 min, I-nya kan 2 tadi. 2 pangkat 3 sama dengan begitu seterusnya. Jadi sudah paham ya? Selanjutnya, maka kalau misalkan kita jabarkan, di sini kita lihat polanya, di sini 2, di sini 1, di sini 3, di sini 2, di sini 4, di sini 3. Berarti bisa kita jabarkan kalau di sini N, otomatis di sini menjadi N min 1. Ya kan? Di sini kita lihat pola dari tiga bentuk ini. 2, 1, 1, 1. 3, 2, 2, 2. 4, 3, 3, 3. Berarti kalau di sini N, otomatis di sini N-1, N-1, N-1. Bisa dipahami? Berarti kalau misalkan, ini kalau kita pakai N-1 ya, kalau kita pakai N plus 1, berarti kalau misalkan di sini N plus 1, berarti kan di sini berubah jadi N, N-1 berubah jadi N, berubah jadi N. Paham nggak maksudnya? Jadi misalkan, kan perbedaannya kan cuma 1, 4 dan 3. Di sini 4, 3 kan perbedaannya cuma 1. 3 dan 2 perbedaannya cuma 1. Berarti kita bisa menggunakan atau kita ubah ke bentuk N, berarti N pangkat 3 dikurangi N-1. Jadi di sini 4 itu diganti dengan N, 3 diganti dengan N-1. Kalau kita bingung, ini kan terlalu panjang ya. Berarti bisa juga di sini N plus 1 untuk 4 dan N untuk 3.
Ini. Selanjutnya, jumlahkan ke n buah persamaan di atas, maka didapatkan bentuk seperti ini. Misalkan, kita kembali ya. Misalkan, n plus 1 pangkat 3 minus n pangkat 3 ditambah 3n kuadrat ditambah 3n ditambah 1. N kuadrat ini n kuadrat, kemudian ini n, ini 1. Maka akan muncul n plus 1 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3 sama dengan 3 dikalikan bentuk seperti ini. Kita sudah familiar dengan bentuk seperti ini, yaitu sigma I kuadrat, di mana I berjalan dari 1 sampai ke N. Ditambah 3 dikalikan sigma dari I yang berjalan dari 1 sampai ke N plus N. Muncullah seperti ini. Ya kan? Sigma I kita sudah dapat dari pembuktian sebelumnya. Sigma I kuadrat ini yang kita cari, ya kan? Selanjutnya, kita keluarkan bentuk dari sigma I-nya, berarti muncul n plus 1, kita pindah ruas untuk yang di sini. Ya, ini pindah ruas ke kiri menjadi n plus 1 pangkat 3 min 1 pangkat 3 min yang awalnya plus, kita pindah ruas jadi min 3 n dikalikan n plus 1 per 2 dikurang n yang awalnya plus n, dia pindah ruas ke kiri jadi min n. Kemudian kalau dijabarkan akan menjadi bentuk seperti ini. Kita masuk ke contoh soal. Hitunglah nilai sigma berikut. Sigma dari n kuadrat tambah 2n plus 1, itu caranya kita bisa menjabarkan. Sigma dari n kuadrat ditambah sigma dari 2n ditambah sigma 1. Tinggal kita cari rumusnya. Sigma n kuadrat, ya kan? Ini yang tadi, di mana 2 sama dengan konstanta, kalikan dengan n. Sigma n kuadrat itu sama dengan 1/6 dikalikan n plus 1 dikalikan 2n plus 1. Ini. Silakan dilihat kembali rumusnya. Sigma n kuadrat adalah ini. Kemudian sigma 2 sigma n itu bentuknya seperti ini. Setengah dikalikan n dikalikan n plus 1. Kemudian sigma 1 itu sama dengan 100 karena dia berjalan dari 1 sampai 100, langsung bentuknya seperti ini. Tinggal kalian hitung, didapatkan nilai 348,550. Jadi, untuk soal yang pertama, kita bisa memecah yang awalnya penjumlahan di dalam kurung, kita bisa pecah satu per satu, kemudian kita hitung satu per satu. Untuk contoh yang nomor 2, carilah rumus untuk formula berikut. Sigma C plus 2 dikalikan C min 5. Kita ubah atau kita faktorisasi seperti biasanya menjadi J kuadrat min 3J min 10. Kita pecah satu per satu, sigma J kuadrat min 3J min sigma 10. Sigma J kuadrat, dia pakai rumus ini seperti biasanya yang tadi. Kemudian 3 dikalikan sigma J. Sigma J adalah ini. Kemudian dikurangi sigma 10.
menjadi bentuk seperti ini, 10N, maka kita tinggal penyederhanaan, kita hitung, didapatkan nilai N dikalikan N kuadrat min 3N min 34/3. Kemudian contoh yang terakhir, buktikan XI plus C dikuadratkan itu sama dengan bentuk ruas kanan. Buktikan kalau ruas kiri itu harus sama dengan ruas kanan. Apakah benar? Pembuktiannya dengan kita memisalkan N-nya sama dengan 2. XI plus C kuadrat itu kan sama dengan X1. Karena N-nya sama dengan 2, berarti X1 plus C dikalikan X1 plus C ditambah X2 plus C dikalikan X2 plus C. Kemudian kita faktorisasi seperti biasa menjadi bentuk seperti ini. Kemudian kita kumpulkan yang pangkat 2-nya kita kumpulkan, yang memiliki bentuk yang sama kita kumpulkan. Kemudian setelah masing-masing terkumpul dengan pola yang sama, kita ubah ke dalam bentuk notasi sigma. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu kan sama dengan XI pangkat 2, di mana I berjalan dari 1 sampai N, N-nya 2. Ditambah 2X1C plus 2X2C itu sama saja dengan 2C dikalikan sigma XI yang berjalan dari 1 sampai ke N plus 2C kuadrat. 2 itu sama dengan N. N-nya kan 2 tadi. Berarti di sini terbukti kalau ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video saya kali ini. Selanjutnya kita akan berbanyak latihan soal agar kita lebih memahami materi tentang notasi sigma. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.